belum sampai 2 tahun dan yang tidak lulus SKD CPNS pada seleksi tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua, apakah pegawai non-ASN yang usianya sudah mendekati batas usia pensiun dan masih aktif bekerja, namun tidak bisa melamar P3K, apakah bisa tetap dianggarkan dari APBD untuk kedepannya? Silakan Bapak, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih tadi dari Kubu Raya ya dan Kota Serang. Ya, izin Pak Deputi, Pak Armen. Jadi yang pertama, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana dengan sistem penggajian. Kemarin itu ada beberapa instansi yang sudah memberhentikan untuk pembayaran honorarium gitu ya. Nah, ini menimbulkan teman-teman kekhawatiran lah. Nah, oleh sebab itu Bu Menteri mengeluarkan surat supaya tetap dianggarkan untuk pembayaran tenaga non-ASN, khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi. Jadi supaya tidak ada kekosongan. Jadi walaupun tidak ada seleksi misalnya, itu kan tetap harus dianggarkan karena mereka itu bisa dibayar dari non belanja pegawai. Jadi yang bagi mereka yang masih bekerja begitu ya, apalagi hanya beberapa bulan, berarti masih bisa dianggarkan dan bisa dibayar sambil menunggu proses pengangkatan teman-teman yang lain ke tenaga non ASN. Kemudian ada teman-teman yang memang tadi masa kerjanya masih kurang 2 tahun dan itu kan menjadi salah satu syarat. Sesungguhnya 2 tahun ataupun berapapun yang mengetahui persis itu kan di instansinya masing-masing, gitu ya, di instansi masing-masing. Mungkin mereka juga sudah bekerja sebelumnya, ya mungkin juga bisa dipertimbangkan, ya bisa dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, ini ada non ASN tadi usianya usianya sudah 57 tahun ya. 57 tahun berarti kalau mereka syaratnya itu kan 1 tahun sebelumnya berarti di usia 58 tahun. Berarti kalau mereka sampai di 2025 maka penganggaran itu sambil berjalan mereka ikut seleksi kan bisa memungkinkan mereka sampai di akhir. Tapi apakah nanti kebijakannya akan mengikuti seleksi P3K atau tidak, tergantung nanti 57-nya di bulan apa kan gitu ya. Jadi kalau masih bisa 1 tahun ke depan kan masih memungkinkan. Tapi hanya tinggal 6 bulan misalnya, saya kira ke depan itu kan tadi ada anggaran yang harus dialokasikan. Bisa sampai pertengahan 2025 misalnya kalau memungkinkan ya dia bisa. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama dari Riau ya ini sekaligus ya. Yang pertama paruh waktu itu pertama dia tidak terpenuhnya formasi sehingga ada 10 tapi yang mendaftar 15 berarti kan yang 5 tetap juga lulus. Tapi dia paruh waktu dia akan diberikan NIP tapi penggajiannya belum gaji P3K tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti biasa gitu ya. Nah kemudian tadi kalau perpanjangan nanti mungkin dari Pak Deputi ya, dari Pak Hanmen.